Tradisi adalah ilusi dari keabadian, kata Stephen Tolmin, seorang filsuf dan pakar etika. Kutipan ini menyentil nalar kita yang sering menganggap budaya dan tradisi sebagai sesuatu yang suci dan tak boleh diganggu-gugat. Banyak dari kita diajarkan untuk mencintai budaya tanpa syarat, bahkan menjadikannya kebanggaan identitas. Tapi benarkah semua budaya layak dilestarikan? Apakah hanya karena sesuatu telah dilakukan sejak lama, maka otomatis itu benar dan patut dipertahankan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk diajukan, apalagi di tengah zaman yang terus bergerak menuju keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak masyarakat, budaya seringkali dipandang sebagai warisan mulia yang tak boleh digugat. Ia dianggap sebagai lambang jati diri dan perekat antar generasi. Namun, di balik romantisme itu, tersembunyi banyak sisi gelap dari budaya yang tak jarang melanggengkan ketidakadilan, kekerasan, bahkan perbudakan emosional dan fisik. Ketika budaya melanggengkan praktik-praktik yang merugikan kelompok tertentu, seperti diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, atau penindasan terhadap kelompok minoritas, maka sudah saatnya kita berhenti menyembahnya secara buta. Sebab budaya tidak berada di atas nilai moral universal, dan tradisi tidak seharusnya lebih tinggi dari kemanusiaan. Kita perlu menyadari bahwa budaya itu bukan sesuatu yang beku dan tak bisa berubah. Justru sebaliknya, budaya adalah sesuatu yang hidup, berkembang, dan seharusnya bisa disesuaikan dengan nilai-nilai zaman. Menolak sebagian budaya bukan berarti membenci akar atau sejarah, melainkan bentuk kedewasaan kolektif untuk menilai ulang mana yang pantas dipertahankan dan mana yang justru harus ditinggalkan. Banyak bangsa besar yang berani berubah dengan meninggalkan budaya-budaya lama yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan, dan hasilnya, mereka menjadi lebih beradab dan inklusif. Terlalu sering kita melihat bagaimana masyarakat mempertahankan praktik-praktik usang hanya karena merasa itu bagian dari identitas. Namun, jika identitas itu dibangun di atas penderitaan orang lain, apakah itu masih layak disebut sebagai warisan mulia? Pertanyaan ini harus menjadi bahan renungan bersama, terutama di era digital seperti sekarang, di mana informasi dan kesadaran hak individu semakin meluas. Pelestarian budaya seharusnya bukan hanya soal menjaga sesuatu dari masa lalu, tetapi juga soal menyaring nilai-nilai yang relevan dan bermartabat untuk masa depan. Video ini tidak bertujuan untuk merendahkan budaya siapapun, tetapi justru untuk membuka ruang diskusi dan kesadaran kritis. Kita harus berani bertanya, apakah semua budaya benar-benar pantas dilestarikan? Ataukah kita sedang mempertahankan sesuatu yang sejatinya mengekang kebebasan, merusak martabat, atau menolak kemajuan? Inilah saatnya kita tidak lagi menyakralkan budaya secara membabi buta. Sebab mencintai budaya bukan berarti menolak perubahan, dan melestarikan nilai-nilai luhur tidak harus berarti memelihara keburukan yang diwariskan oleh masa lalu. Kita seringkali memandang budaya sebagai sesuatu yang indah, luhur, dan perlu dibanggakan. Tapi anggapan semacam ini bisa membuat kita buta terhadap kenyataan bahwa tidak semua budaya mengandung nilai-nilai positif. Beberapa budaya mengajarkan kekerasan sebagai bentuk pendidikan, memperbolehkan pernikahan anak, atau mempertahankan sistem kasta yang menindas. Jika kita terus memuja budaya tanpa mempertanyakan isinya, maka kita sedang mempertahankan ketidakadilan dalam kemasan tradisi. Budaya harus ditinjau berdasarkan nilai moral dan etika, bukan sekadar usia atau kebiasaan turun-temurun. Contoh paling nyata adalah budaya kekerasan dalam rumah tangga yang dilegalkan oleh adat di beberapa daerah, atau ritual-ritual penyiksaan yang dibungkus dengan istilah ujian keberanian. Semua ini menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi alat pelanggeng kekerasan jika tidak dikaji secara kritis. Budaya yang seperti ini tidak membawa kemajuan, justru menanamkan ketakutan, luka psikologis, dan trauma yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jika kita tidak berani mengevaluasi budaya semacam ini, kita sedang menormalisasi penderitaan atas nama warisan leluhur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak menilai budaya hanya dari segi historis atau kebanggaan lokal, tetapi dari dampak nyata terhadap kehidupan manusia. Budaya harus diuji dengan pertanyaan, apakah ia membangun kemanusiaan? Apakah ia membawa keadilan, cinta kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia? Jika jawabannya tidak, maka seberapapun tuanya budaya itu, kita harus berani menolaknya.
Melestarikan budaya seharusnya sejalan dengan upaya membangun peradaban yang lebih baik, bukan mempertahankan luka lama yang terus diwariskan. Di banyak tempat, tradisi masih menjadi alasan kuat untuk menindas kelompok tertentu, khususnya perempuan, anak-anak, dan minoritas. Ada tradisi yang melarang perempuan berbicara di ruang publik, melarang anak-anak mengenyam pendidikan karena harus bekerja demi keluarga, atau membatasi peran kelompok tertentu hanya karena keyakinan lama yang tak pernah dipertanyakan. Budaya seperti ini tidak mendidik, melainkan membelenggu. Ketika sebuah budaya mempersempit ruang hidup manusia dan memaksa mereka tunduk pada aturan yang tidak adil, maka pelestarian atas budaya tersebut patut dipertanyakan secara serius. Tradisi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sayangnya, banyak praktik budaya yang terus bertahan, justru karena dilegitimasi oleh rasa takut dianggap tidak menghormati leluhur. Akibatnya, orang-orang yang berani bersuara justru disingkirkan atau dianggap pembangkang. Padahal, yang mereka perjuangkan adalah keadilan dan martabat manusia. Budaya yang menindas seharusnya tidak mendapat tempat dalam masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan dan kebebasan. Jika kita terus mempertahankan tradisi yang merugikan kelompok tertentu, kita sedang memelihara ketimpangan dalam bentuk paling halus. Saatnya kita sadar bahwa budaya bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tanggung jawab terhadap masa depan. Menolak budaya yang merugikan bukan berarti melupakan akar, tetapi menunjukkan keberanian untuk tumbuh lebih sehat. Kita harus mampu memilah tradisi mana yang memperkuat nilai kemanusiaan dan mana yang justru melemahkan. Pelestarian budaya tidak boleh menjadi alasan untuk terus mengorbankan kelompok-kelompok rentan. Justru dengan bersikap kritis, kita sedang membuka jalan menuju budaya baru yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Budaya adalah sesuatu yang hidup, dan seperti makhluk hidup, ia harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Tradisi yang mungkin relevan dan masuk akal di masa lalu, bisa jadi tidak lagi sesuai dengan nilai moral, ilmu pengetahuan, atau dinamika sosial hari ini. Jika kita memaksa mempertahankan budaya lama tanpa evaluasi, kita berisiko menolak kemajuan dan terjebak dalam pola pikir yang usang. Misalnya, dulu dalam banyak masyarakat, anak perempuan tidak dianggap perlu mengenyam pendidikan tinggi karena dianggap hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Kini, pemikiran itu tidak lagi bisa dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hak untuk berkembang bagi semua manusia. Banyak budaya yang sebetulnya bisa dilestarikan dengan cara yang lebih sehat dan bermakna jika mau disesuaikan dengan konteks masa kini. Sebagai contoh, budaya gotong royong adalah nilai luhur yang masih sangat relevan. Tapi jika gotong royong dimaknai sebagai kewajiban mutlak tanpa memperhatikan kondisi individu, misalnya memaksa orang sakit untuk tetap bekerja demi adat, maka maknanya jadi menyimpang. Maka, melestarikan budaya bukan berarti menyalin mentah-mentah pola lama, melainkan memurnikan esensinya agar bisa terus bermanfaat dan adil di zaman sekarang. Adaptasi dan penyaringan adalah kunci untuk menjaga agar budaya tetap hidup dengan nilai-nilai universal. Zaman terus berubah, begitu pula dengan tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dihadapi masyarakat. Budaya yang tidak mampu berubah akan ditinggalkan atau justru menjadi penghambat kemajuan. Kita tidak bisa membiarkan budaya menjadi beban masa lalu yang mengikat kaki kita untuk bergerak maju. Kita harus menjadikan budaya sebagai jembatan, bukan rantai. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita berani menyesuaikannya dengan kebutuhan dan pemahaman zaman. Mempertahankan budaya secara membabi buta hanya akan menutup kemungkinan bagi perbaikan dan kemajuan yang lebih luas. Dalam praktiknya, budaya tidak selalu menjadi alat pemersatu, melainkan bisa berubah menjadi instrumen kekuasaan. Banyak pemimpin atau kelompok elit yang menggunakan dalih budaya untuk mempertahankan dominasi mereka atas masyarakat. Misalnya, aturan adat yang hanya bisa ditafsirkan oleh segelintir orang, dan digunakan untuk menekan suara-suara kritis. Dalam situasi seperti ini, budaya kehilangan makna sosialnya dan justru menjadi alat manipulasi. Budaya dijadikan tameng untuk mempertahankan ketimpangan, bukan sebagai sarana membangun kebersamaan atau memperkuat nilai kemanusiaan. Budaya yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan seringkali sulit digugat, karena dikemas dengan simbol-simbol sakral dan dikeramatkan. Padahal, di balik itu, tersimpan kepentingan untuk menjaga status quo dan menutup ruang perubahan. Misalnya,
Praktik patriarki yang masih dijaga atas nama tradisi keluarga, padahal sejatinya hanya untuk melanggengkan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem seperti ini, budaya menjadi alat kontrol sosial yang menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Siapa yang berani melawan budaya, dianggap durhaka atau kehilangan identitasnya sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus lebih peka terhadap bagaimana budaya digunakan dalam struktur kekuasaan. Jika budaya sudah menjelma menjadi alat untuk menekan, bukan mengangkat, maka ia layak dipertanyakan bahkan ditinggalkan. Pelestarian budaya yang sehat adalah ketika budaya menjadi ruang dialog, bukan dogma. Ia harus mendorong keterbukaan, bukan menutup-nutupi kekeliruan dengan dalih warisan leluhur. Kita perlu membebaskan budaya dari cengkeraman kekuasaan, dan mengembalikannya sebagai milik bersama yang memperkuat nilai keadilan dan kemanusiaan. Banyak dari kita tumbuh dengan menganggap semua budaya harus dijaga dan dihormati tanpa syarat. Namun, pandangan ini sering lahir dari kurangnya edukasi kritis tentang asal-usul dan dampak budaya itu sendiri. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mudah terjebak dalam romantisasi masa lalu, menganggap bahwa karena suatu praktik sudah berlangsung lama, maka ia otomatis benar. Padahal, tanpa edukasi yang benar, budaya bisa menjadi alat pembenaran bagi tindakan yang merugikan, menindas, bahkan membahayakan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membuka kesadaran kolektif untuk meninjau ulang budaya secara rasional dan beretika. Melalui pendidikan, masyarakat bisa belajar membedakan antara budaya yang memperkaya nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya yang justru menghambat kemajuan. Edukasi membantu membuka mata bahwa tidak semua budaya sejalan dengan prinsip moral universal. Anak-anak harus dididik bukan hanya untuk menghormati budaya, tetapi juga untuk memahami konteks, dampak, dan nilai dari setiap tradisi. Proses ini tidak berarti mencabut akar budaya, tapi menyaringnya agar yang diwariskan ke generasi berikutnya adalah nilai-nilai yang benar-benar membangun. Edukasi menjadi alat penyaring, bukan penghancur, yang membantu memilih mana yang layak diteruskan dan mana yang perlu ditinggalkan. Tanpa edukasi, pelestarian budaya bisa menjadi tindakan yang keliru arah. Masyarakat bisa saja mempertahankan budaya yang secara nyata melanggar hak asasi manusia hanya karena tidak tahu bahwa itu salah. Lebih buruk lagi, budaya itu bisa ditransmisikan terus-menerus karena dianggap bagian dari identitas. Disinilah pentingnya peran guru, tokoh masyarakat, media, dan lembaga pendidikan dalam membentuk kesadaran budaya yang sehat. Budaya harus dilestarikan dengan pikiran terbuka dan pengetahuan yang cukup, bukan dengan ketakutan akan kehilangan jati diri atau karena tekanan sosial yang tidak masuk akal. Budaya seharusnya tidak berdiri di atas penderitaan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika sebuah budaya mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, atau penindasan terhadap kelompok tertentu, maka budaya itu harus dipertanyakan, bukan dijaga. Hak untuk hidup, untuk setara, dan untuk bebas dari penyiksaan adalah prinsip universal yang tidak boleh dikalahkan oleh apapun, termasuk oleh budaya. Maka, pelestarian budaya harus selalu ditimbang dengan timbangan HAM, bukan hanya oleh nilai historis atau sentimentalitas semata. Budaya yang melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan tidak seharusnya dijadikan kebanggaan. Sayangnya, banyak budaya yang bertentangan dengan HAM masih bertahan karena dibungkus dengan kesakralan atau kebanggaan etnis. Contohnya adalah praktik mutilasi genital perempuan yang masih terjadi di beberapa wilayah dengan dalih adat, atau diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dalam upacara tradisional tertentu. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita harus tegas bahwa tidak semua yang disebut budaya layak dilestarikan. Hak asasi manusia adalah fondasi moral dan hukum yang harus dijunjung lebih tinggi daripada tradisi apapun. Tidak ada budaya yang layak dipertahankan jika mengorbankan keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia. Pelestarian budaya seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai luhur dan universal, bukan menjadi tameng bagi kekerasan dan ketimpangan. Jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih beradab, maka budaya pun harus mengikuti arah peradaban itu. Budaya yang bertentangan dengan HAM adalah budaya yang kehilangan relevansinya di dunia modern. Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak bisa dilepaskan dari evaluasi etis dan hukum. Kita tidak boleh menutup mata hanya karena takut disebut melawan tradisi. Justru dengan mengedepankan HAM,
kita sedang menunjukkan penghormatan sejati terhadap nilai-nilai kehidupan. Dengan memahami bahwa tidak semua budaya layak dilestarikan, kita diajak untuk lebih kritis dalam memaknai warisan budaya yang ada di sekitar kita. Budaya memang merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat, namun bukan berarti ia selalu benar atau suci dari kekeliruan. Budaya, seperti halnya manusia, bisa saja mengalami penyimpangan nilai seiring waktu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak memeluk budaya secara membabi buta, melainkan meninjau ulang dengan pandangan moral dan kesadaran etis yang lebih tajam. Pelestarian budaya seharusnya dilakukan secara selektif dan bijaksana. Kita perlu memilah mana nilai yang memperkuat kemanusiaan, dan mana yang justru merusaknya. Tradisi yang melanggengkan kekerasan, diskriminasi, dan penindasan tidak pantas dipertahankan hanya karena alasan historis. Sebaliknya, budaya yang mendukung kesetaraan, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, dan kelestarian alam layak untuk dijaga dan diwariskan. Ini adalah tugas bersama, antara masyarakat, pemimpin, pendidik, dan generasi muda. Kesadaran ini hanya bisa tumbuh jika kita mau membuka ruang diskusi dan edukasi yang sehat tentang budaya. Kita harus berani bertanya, mengkritisi, dan bahkan menolak jika budaya itu menyimpang dari nilai-nilai hak asasi manusia. Menjaga budaya bukan berarti menolak perubahan, tetapi justru bagaimana kita merawat nilai luhur agar tetap relevan dan tidak kehilangan makna. Melestarikan budaya yang benar berarti merawat kehidupan, bukan sekadar menghidupkan masa lalu. Akhirnya, menjadi manusia yang mencintai budaya bukan berarti menjadi budak dari kebiasaan lama. Kita harus bisa memutuskan dengan hati nurani dan akal sehat mana budaya yang membawa manfaat, dan mana yang hanya mewariskan luka. Tidak semua budaya layak dilestarikan, dan menyadari hal ini bukan bentuk pengkhianatan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Sebab budaya seharusnya menjadi jembatan menuju peradaban, bukan penghalang untuk mencapainya.